Halo, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan sahabat Anda di sini, Squad Orang Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, menarik dan seperti biasalah. Ini memang selalu menarik karena sebetulnya ini eh, di dimotivasi lah ya oleh polemikus-polemikus Muslim ini ya, yang setiap hari mereka menghabiskan waktu mereka untuk membahas-bahas kekristenan. Dan siapa lagi lah ya kan, idola para muslim kan. Idola para muslim itu kan Kainama, Aristo, orang geng-geng Graham Walaf lah ya. Ada satu yang menarik menurut saya, mungkin Bapak Ibu perlu mengetahuinya atau perlu saya share lah ya. Ini misalnya kalau kita cari di Google ya, di sana kita cari misalnya Kainama dan dengan keyword kesembuhan ya. Nah, dan ada satu video yang menurut saya ini orang ini kok nggak ada malunya ya. Ini ada satu video yang ditampilkan oleh salah satu kanal mereka itu, mereka kasih judul Ustadz Muhammad Ali dan Ustadz Kainama, dua tokoh mualaf paling ditakuti oleh Oten. Kemudian mereka bilang itu untuk kupas tuntas Yesaya 29 ayat 12. Saya kurang tahu lah bagaimana orang-orang ini, kenapa mereka begitu pede mengatakannya ya. Apakah mereka ini sedang minum hasis atau kencing onta sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka sampaikan ya. Saya nggak tahu kenapa mereka menyampaikan demikian. Kalau kita lihat historinya, ini si Muhammad Ali ini sudah ditantang berkali-kali. Ya. Sudah ditantang berkali-kali oleh Dr. Deki misalnya. Bahkan Dr. Deki mengatakan, kamu deh yang tentukan topik ya. Karena kamu terus job terus, kamu aja yang tentukan topik. Ya, silakan pilih topik yang kira-kira kamu bisa menang melawan saya katanya. Dan ayo kita berdebat ya. Cuma Pak Deki bilang ya jangan debatnya itu ya kita bisa debat online ya, sehingga banyak orang menonton, orang banyak melihatnya gitu ya. Sampai saat ini sekalipun itu surat undangan, surat tantangan sudah dilayangkan ke Graham Walaf tidak mau menerimanya. Oke, mereka pengen debatnya harus terbuka, tatap muka gitu ya, ketemu ya. Dan ya saya kurang tahu apa yang sebetulnya yang ada di dalam pikiran orang inilah. Oke. Padahal teknologi sudah maju saat ini. Yang kedua adalah kalau kita ingat ya, tantangan Muhammad Ali beberapa waktu yang lalu ke Scott juga ya, dia menantang saya mengenai masalah makoraba ya. Dan saya sudah terima. Lalu sekarang seluruh muslim di Indonesia saat ini mereka pura-pura diam, mereka pura-pura tuli, ya, mereka entahlah pura-pura mati mungkin, mereka pura-pura nggak mengingat apa yang disampaikan oleh Muhammad Ali tentang tantangannya, lalu setelah diterima, lalu mereka diam. Sekarang, apakah Muhammad Ali sudah disinggung-singgungnya atau tidak? Enggak. Ya, jadi dia orang-orang ini cuma cari sensasi. Mereka pikir kita nggak berani debat dengan mereka. Nah, setelah tantangan mereka diterima, baru diam. Cuma nggak ada malunya, gitu. Nggak ada malunya. Ya. Terus Kainama misalnya, apakah pernah Kainama membuka, misalnya membiarkan orang umum untuk datang ke live streamnya untuk, ya setidaknya untuk diskusi deh, nggak usahlah dibilang debat ya. Tapi untuk diskusi kemudian mempertanyakan beberapa klaim-klaim dia berdasarkan metode yang dia gunakan, kan gitu. Saya belum melihat itu ya. Saya belum melihat keberanian orang ini untuk terbuka untuk melakukan diskusi terbuka semacam itu ya. Saya sendiri kalau misalnya Kainama beranilah dia punya nyali. Dia menunjukkan kejantanannya misalnya untuk membuka link, lalu kita diskusi di sana. Saya yakin sekali bukan hanya saya ya, banyak orang Kristen akan berlomba-lomba.
Lihat ini ya. Padahal sebetulnya kalau orang Kristen masuk ke channelnya mereka kan bisa banyak orang menonton itu, bisa banyak orang yang datang ke channel itu. Tapi mereka nggak punya nyali membuka link, nggak berani mereka. Tapi hebat juga orang ini, mereka bisa menokonokohi lah, itu kalau orang Batak itu kan, orang Medan bilang menokonokohi ya. Orang-orang Muslim di seluruh Indonesia ditoko-tokoi oleh orang ini. Ya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang ditipu oleh kedua sejoli ini, ya. Muhammad Ali dan Ustadz Kainama. Dan bukan hanya itu ya, mereka punya geng ya, namanya geng mualaf. Justru orang Kristen lah yang sebetulnya justru sayang kepada Muslim, justru orang Kristen lah yang sayang kepada Muslim sebetulnya, yang mencoba untuk membantu Muslim, menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, termasuk juga Dondi Tanah ya, itu adalah sebuah kebohongan belaka. Ya. Orang Kristen yang bersusah payah untuk menyadarkan Muslim, kalian itu sedang dibodoh-bodohi kawan. Tapi mereka nggak ngerti juga ya kan. Nah, terus coba misalnya kalau kita lihat ini lagi ya, orang Kainama bilang selanjutnya misalnya di sini apa dibilangnya, Ustadz Kainama Biblos gagal menjadikan Yesus Tuhan. Come on ya. Tapi kalau kita mau datang ke sesi live mereka, apakah mereka berani untuk mau menerima jawaban kita lah ya? Enggak. Orang ini nggak punya nyali. Nggak punya nyali. Ya kan? Nggak punya nyali. Saya yakin itu. Nah, saya melihat beberapa waktu yang lalu ketika Kainama datang ke channelnya Pak Bom Bom, datang dia marah-marah. Udah gitu salah pula dia ya. Orang yang dimarah-marahi yang nggak ada situ, ya kan? Terus topik yang dia marah-marahi bukan esensial, ya kan? Itu hanya berhubungan dengan si Stefan itu. Ini orang ini memang kasihan sebetulnya para pengikut mereka ini, para pendengar. Tapi ya gimana lah kan? Tidak mungkin lah orang-orang ini, misalnya Kainama lah ya. Memangnya rupanya kerjaan Kainama itu apa? Kalau dia nggak bercuap-cuap seperti itu, dari mana lah dia dapat duit? Cobalah dulu, kasih tahulah sama saya. Dari mana lah orang ini dapat duit? Memangnya Kainama itu seorang dosen sama seperti Muhammad Ali. Muhammad Ali itu dosen lah, dia ada sumber penghasilannya. Kainama itu apa sumber penghasilannya? Nggak ada. Ya, saya nggak tahu dia punya pekerjaan apa, tapi saya melihat dia seringkali tampil live itu. Nggak ada kerjaannya kan? Sama seperti misalnya orang si Julius. Kenapa Julius banter kali dia? Semangat kali dia memfitnah kekristenan. Kenapa Julius banter sekali memfitnah kekristenan dan setiap saat dia live stream, ya? Kenapa? Ya mungkin usahanya sudah bangkrut dan satu-satunya yang diharapkannya adalah dari duit dari YouTube ya. Duit dari YouTube, duit dari donasi. Itu yang mereka sangat harapkan. Atau misalnya ini si Aristo misalnya. Coba perhatikan, atau si Nandar misalnya. Memangnya kerjaan mereka itu apa? Gak ada, gak laku mereka di tengah masyarakat, gak terpakai. Kenapa? Ya cara berpikir mereka aja sudah rusak begitu, kayak mana bisa dipakai? Gak bisa dipakai itu, percayalah yang aku bilang ini. Atau misalnya orang-orang siapa ini, si Donditan ini. Siapalah yang mau menerima cara berpikirnya itu? Gak bisa. Gak bisa, gak laku. Nah, mereka harus melakukan ini untuk apa? Untuk cari duit. Nggak ada cerita lain. Cari duit orang ini. Ya. Nah, makanya saya bilang ya karena memang motivasinya mereka seperti itu, ya makanya mereka berbohong pun mereka nggak peduli. Nah, yang penting menyenangkan banyak orang, yang penting membuat konten, yang penting banyak ditonton, yang penting ada viewernya. Nah, udah, mereka udah berhasil itu. Ya. Tapi terlepas lah, itu kan keputusannya mereka ya. Kali ini justru kita lebih fokus untuk membahas sesuatu yang penting ya, tentang penyembuhan ya, ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu ya? Kalau kita ingat bahwa penyembuhan ini adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Percaya atau tidak percaya bahwa setiap orang membutuhkan penyembuhan. Bisa setiap orang ada saja orang yang butuh kesembuhan dari penyakit, kesembuhan dari baik itu penyakit fisik maupun penyakit mental ya.
Ya, ada orang-orang yang pengen lepas dari okultisme, ada orang-orang yang pengen sembuh dari misalnya menggunakan obat-obat terlarang, ya. Ada orang yang pengen sembuh dari penyakit bawaan, ya. Ada orang-orang semacam itu. Jadi memang penyembuhan ini atau kesembuhan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Atau jangankan begitulah, orang yang patah hati aja, orang pacaran dan patah hati, dia butuh kesembuhan. Saya nggak tahu berapa orang yang patah hati di live chat hari ini. Ya, saya yakin kalau ada orang di live chat saat ini mereka sudah patah hati, saya yakin sekali mereka butuh kesembuhan juga. Jadi setiap orang di dalam berbagai kesempatan butuh kesembuhan, ya. Butuh kesembuhan. Nah, menariknya kesembuhan ini mampu dilakukan, ya. Kesembuhan ini, ya, maksudnya kesembuhan ini mampu didatangkan, mampu dilakukan, ya, oleh Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus mampu melakukan penyembuhan. Ya. Ironisnya sekalipun Muslim selalu membangga-banggakan Muhammad, selalu meninggi-ninggikan Muhammad, ironisnya juga meskipun Muslim selalu mendoakan Muhammad setiap hari, lima kali sehari, mereka mendoakan Muhammad misalnya, ya tetap saja Muhammad hanya bisa memohon, tidak bisa melakukan apa-apa. Gak bisa melakukan apa-apa, ya. Dan kalau kita bisa lihat nanti, kita akan lihat nanti beberapa sumber, Muhammad hanya bisa memohon-mohon supaya orang-orang yang sakit, ya, misalnya keluarganya ataupun pengikutnya, ya dia bermohon-mohon kepada Tuhan supaya disembuhkan, dan tidak ada kejadian di mana Muhammad itu, ya, memiliki otoritas yang sama seperti Yesus Kristus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit misalnya, kan gitu, ya. Gak ada, ya. Tetapi ada miliaran orang di dunia ini yang mengikuti Muhammad. Ada miliaran orang yang mengikuti Muhammad. Tapi yang jelas-jelas Yesus yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa bangkit dari kematian, mereka tolak. Coba, ya. Tapi Muhammad yang mereka pandang suri tauladan, mengambil menikahi anak kecil lah, meniduri budak lah di atas ranjang istri sahnya lah, macam-macam. Itu yang diikuti. Coba terbalik dunia ini. Terbalik dunia ini. Kadang-kadang saya berpikir, kan, kenapa dunia ini begini, ya? Kenapa orang menyukai hal-hal yang sebetulnya sudah jelas itu tidak benar, tapi diikuti gitu loh, ya. Coba tanya siapa saja di dunia ini, terutama orang-orang yang sudah berumur lah, dan dia memiliki keluarga yang baik-baik, misalnya keluarga yang baik-baik, dia setia kepada pasangannya sampai tua misalnya. Atau gini deh, coba tanya sama Yusuf Kala lah, ya kan. Yusuf Kala itu adalah seorang yang ini, ya, yang saya pikir dia itu setia sama istrinya gitu, ya. Atau Pak Jokowi misalnya. Apakah perilaku membawa budak di atas ranjang istri, ya, di atas istri sah itu, dan kemudian wik bersama budak itu, apakah itu adalah sebuah perilaku yang layak diteladani? Saya yakin enggak, ya. Saya yakin enggak. Orang yang waras pasti akan menolak hal seperti itu. Tapi lucunya adalah banyak orang menganggap semuanya itu oke, gitu. Banyak orang menganggap semuanya itu oke, bisa semuanya itu diterima, itu seakan-akan karena dia sudah menyandang gelar nabi, padahal kita tidak tahu, ya, kita masih mempertanyakan kenabiannya. Hanya gara-gara mereka percaya bahwa dia seorang nabi, lalu semua hal demikian itu seperti dikasih jalan tol, gitu. Ya. Saya nggak tahu Muslim kenapa harus demikian, ya? Kenapa harus demikian, ya? Saya mencoba untuk membuka cara berpikir Muslim, untuk membawa mereka berpikir, merenungkan apa yang saya sampaikan ini, ya. Silakan melihatnya, silakan membacanya, merenungkannya. Kenapa kamu mengikuti
Suri tauladan yang semacam itu. Dan bukan hanya itu ya, ada hal-hal yang lain juga sebetulnya, baik itu yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, ya, dengan perilaku-perilaku yang lain, misalnya masalah berbohong, ya, masalah banyak hal lah, ya, masalah banyak hal terhadap budak, terhadap orang lain, terhadap penerimaan kritik dan macam-macam. Saya nggak tahu kenapa orang ini justru memberikan jalan bebas rintangan ya untuk hal semacam itu, sekalipun hati nurani yang mengatakan itu sebetulnya salah gitu. Oke. Saya kurang paham kenapa? Why Muslim? Why? Ya, why? Oke. Nah, kali ini makanya saya bilang tadi bahwa kesembuhan ini dibutuhkan oleh setiap orang ya. Kesembuhan ini ya dibutuhkan oleh setiap orang. Apapun masalahnya, dia butuh kesembuhan ya. Dan menariknya adalah hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan penyembuhan ini. Saya akan membawa kita ke literatur yang beberapa waktu yang lalu sudah kita mulai ya, dan ini adalah topik yang khusus ya, yang khusus tentang penyembuhan ini sebagai bagian ya, sebagai lanjutan dari topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini akan saya share. Saya share dulu bukunya. Ini judul bukunya adalah Jesus and Muhammad ya. Jesus and Muhammad yang ditulis oleh Mark Gabriel PhD. Dia ini adalah seorang dosen, mantan profesor sejarah Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ya. Nah, jadi ya dia ini seorang doktor yang menuliskan sebuah buku dan dia memberikan analisanya ketika dia melihat antara Muhammad ya, kehidupan Muhammad dan kehidupan Yesus Kristus ya. Dan saya mau membawa Bapak Ibu langsung ke halaman 86 tentang penyembuhan dan mukjizat. Nah, ini menarik ya. Ini yang akan kita bahas ya. Jadi si Mark Gabriel ini dia menceritakan ya, dia mengatakan bahwa sebagai seorang remaja, saya mendapatkan rasa hormat yang besar dari komunitas saya karena saya hafal Al-Quran dan memasuki SMA Al-Azhar. Hasilnya, orang sering memanggil saya untuk berdoa bagi teman-teman atau kerabat mereka yang sakit. Saat saya mengunjungi seorang yang sakit, yang pertama saya lakukan adalah duduk di dekatnya dan membacakan ayat Al-Quran. Saya selalu membacakan ayat yang terkenal tentang kesembuhan ya. Itu di dalam surah 10 ayat 107 dikatakan, jika Allah menimpakan sesuatu bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang mendapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ya. Ini menarik ini. Nanti kita akan lihat nanti beberapa hadis, contoh-contoh juga ketika misalnya Muhammad berharap kesembuhan dari Allah SWT ya. Ya, Muhammad bahkan tidak bisa mengusir setan ya. Itu adalah salah satu nanti yang akan kita bicarakan. Mengapa Muhammad tidak bisa mengusir setan? Ya. Dan ini kena implikasinya apa? Implikasinya kalau misalnya Muhammad tidak bisa mengusir setan, bahkan juga kita pertanyakan mengapa sampai Muhammad tidak bisa membedakan suara setan misalnya ya. Ya, itu nanti terkait misalnya surat An-Najm ya. Surat An-Najm itu yang mana sampai Jibril turun tangan untuk membersihkan mulutnya Muhammad ketika dia mengucapkan ayat-ayat yang katanya ayat-ayat garanik ya, yang ayat-ayat yang bukan dari Allah SWT katanya begitu ya, bukan dari Jibril ya. Nah, itu nanti yang akan kita lihat ya, mengapa ya Muhammad sudah tidak bisa membedakan suara setan. Dan nanti kalau kita lihat kisah ya, ada kisah di mana Muhammad bahkan kena sihir dia coy. Kena sihir, ngeri gak itu? Nabi kena sihir coy, ngeri tuh. Ngeri tuh. Oke. Nah, jadi dengan membacakan ayat Al-Quran, saya berharap mendapatkan perhatian Allah. Ya. Lalu saya berdoa, oh Allah, hamba-Mu sedang sakit, penyakit yang datang daripadamu, tapi kesembuhan juga datang daripadamu. Jadi kami mengharapkan belas kasih-Mu. Nah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Bukan yang disampaikan oleh Mark Gabriel di sini ya. Dia sebetulnya mereka berharap bahwa itu
di dalam pikiran mereka sebagai muslim, waktu dia masih muslim, dia berpikir bahwa penyakit ini datang dari Allah, maka hanya Allah lah yang bisa menyembuhkannya ya. Nah, tetapi dia mengaku dia sedikit tidak nyaman dengan hal ini ya. Saya merasa Allah sangat jauh dan saya tidak tahu apakah dia akan memperhatikan saya atau tidak. Lagi pula Quran berkata, nah ini kata Quran katanya ya, katakanlah oh Muhammad ya, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia tidak dapat mempengaruhi Allah atas namanya sendiri. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula memanfaatkan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Nah, pada intinya bahwa Muhammad tidak punya kuasa. Itu intinya yang sebetulnya poin dari apa yang disampaikan oleh Mark Greppel di sini ya. Muhammad tidak punya kuasa apa-apa dalam hal kesembuhan ya. Bahkan Allah SWT mengatakan kepada Muhammad bahwa kemudaratan itu ya datang dari Allah juga ya. Kemanfaatan itu juga datang dari Allah juga gitu ya. Nah, ngeri ini coy. Ya, kalau orang Kristen tidak pernah menuduh Tuhan ya, mengatakan, "Oh, ini penyakit dari Tuhan saya. Ini penyakit yang dikasih oleh Tuhan kepada saya." Enggak ya. Orang Kristen yang mempelajari firman Tuhan tidak akan berpikir demikian ya, karena Tuhan tidak mencobai siapapun, juga Tuhan tidak mendatangkan sakit penyakit atasmu ya. Sakit penyakit itu datangnya dari iblis ya. Memang kalau kita lihat misalnya kisahnya Yoab ya, Tuhan hanya mengizinkan iblis mendatangkan penyakit ya, tapi penyakit itu sendiri bukan dari Tuhan. Itu iblis yang melakukan ya. Dan kalau kita lihat kisahnya Yoab itu, ya Tuhan hanya mengizinkan, dia bilang sama iblis ya, oke, silakan kamu lakukan tapi jangan ambil nyawanya katanya. Jadi Tuhan sendiri tidak mau ya, bukan Tuhan yang dengan tangannya Tuhan untuk mendatangkan itu, enggak kayak gitu ya. Tapi iblis lah ya yang diizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu terhadap pihak tertentu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dan saya pikir ini kalau misalnya berbicara tentang mukjizat, kita sudah tahu bahwa Muhammad tidak punya mukjizat apa-apa. Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan bahwa Muhammad itu hanya sekedar penyampai pesan lah ya, utusan penyampai pesan dan pengingat ya, sebagai pengingat ya orang-orang ya. Sekalipun banyak muslim mengatakan, oh Muhammad melakukan mukjizat, membelah bulan, ya air keluar dari jari-jarinya dan macam-macam. Itu semua gombal itu ya, semua gombal ya. Nah, ya ini berbagai ayat Al-Quran berkali-kali menegaskan bahwa Muhammad itu tidak memiliki mukjizat apapun ya. Ya kalau Muhammad sebetulnya punya mukjizat pada saat itu, orang nggak mungkin bertanya-tanya lah, nggak mungkin bertanya. Kalau dia punya mukjizat nggak mungkin. Orang mukjizatnya kelihatan kok, gitu ya. Tapi karena Muhammad tidak punya mukjizat lah, makanya orang bertanya-tanya. Nah, tapi kemudian di hadis banyak orang ngarang ya kan, oh Muhammad begini begono, luar biasa ya. Nah, justru saya lebih fokus ke sini ya, ke penyembuhan dari sakit fisik ya. Saya mau fokus ke sini, oke? Nah, kenapa ini penting? Karena itu yang bilang saya tadi ya. Ini kesembuhan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Mari kita lihat dari sisi Muhammad dulu ya. Walaupun di hadis hampir tidak ada cerita tentang Muhammad berdoa untuk orang sakit, saya hanya mengetahui dari dua cerita. Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di kemah mereka sepanjang jalan keluar dari Mekah dan Madinah ke Madinah. Seorang sejarawan berkata bahwa Abu Bakar terkena gigitan ular. Ini saya pernah baca juga hadis ini ya. Ya. Abu Bakar terkena gigitan ular berbisa dan mulai menderita karena racun itu. Muhammad berkata, jangan bersedih Abu Bakar, karena Allah beserta kita. Kemudian Abu Bakar pulih. Oke. Ini adalah cerita yang terkenal di antara orang-orang muslim dan sering dipakai di dalam khutbah terutama dalam perayaan tahun Hijriah.
Cerita itu diceritakan oleh Umar bin Al-Khatib yang mendengar itu dari Abu Bakar. Bahkan sejarawan Ibnu Katsir berkata bahwa hadis ini tidak lazim dan ia curiga dengan keasliannya. Coba bayangkan ya, Ibnu Katsir aja tidak percaya tentang keaslian kisah tersebut. Apa artinya ini sebenarnya? Artinya Ibnu Katsir, ya, ketika Ibnu Katsir tidak mempercayai kisah itu, artinya kisah tersebut ya tidak bisalah dipercaya lah ya. Nah, terus dibilang sini ya, selanjutnya Ibnu Katsir menyebutkan versi lain dari kisah ini. Jadi bukan masalah digigit ular ya. Justru apa? Saat itu Abu Bakar bersama Rasul di gua dan tangan Abu Bakar terluka oleh sebuah batu. Jadi bukan digigit ular tapi tergores oleh batu. Nah, Muhammad tidak mencoba berdoa untuknya atau menyentuh tangannya untuk kesembuhan, tapi Abu Bakar menciptakan satu baris puisi bahasa Arab yang ditujukan bagi jarinya. Ya, puisinya itu apa? Kamu hanya sebuah jari dan kamu hanya jari yang berdarah. Pendarahan ini karena Allah. Jadi justru ini adalah sebuah puisi dari Abu Bakar gara-gara dia terluka dari batu itu. Nah, Ibnu Katsir menolak cerita dengan ular, tapi ia berkata kisah Abu Bakar terluka jarinya yang mungkin benar. Ya, jadi peristiwa terluka itu ada, mungkin benar ya, mungkin. Tetapi bukan digigit ular, ya. Ya, meskipun ada pendapat ahli sejarah, banyak muslim masih percaya cerita tentang ular, ya. Jadi muslim lebih percaya cerita-cerita ya, karena itu kan mereka bumbungkan, oh itu gara-gara doa Muhammad itu Abu Bakar bisa sembuh dari gigitan ular. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita refleksikan kisah ini sebetulnya, saya nggak tahu bagaimana muslim mengarang kisah mereka semacam ini ya. Tapi kalau kita lihat refleksikan ke dalam perjanjian baru, ini kan Rasul Paulus pernah digigit ular ya. Nah, orang di sekelilingnya merasa bahwa oh sebentar lagi nanti Rasul Paulus ini meninggal ini gara-gara baru dipatok ular dia kan. Tapi ternyata ular tersebut ya mematok Rasul Paulus itu, Rasul Paulus tidak merasakan apa-apa ya. Ya, dia aman-aman saja ya. Nah, apa yang terjadi justru ketika orang-orang itu melihat Rasul Paulus, mereka melihat ini ular tidak mempan sama Rasul Paulus. Orang-orang itu kalau nggak salah itu di Pulau Malta ya, di Pulau Malta. Jadi orang-orang di Pulau Malta ini bilang, oh ini Rasul Paulus ini sih pasti seorang dewa katanya. Pasti ini seorang dewa ini, ya. Tapi sebentar. Saya carikan dulu deh kisahnya itu menarik intinya. Karena ini mukjizat tentang Muhammad ini, saya hanya teringat aja dengan kisah Rasul Paulus yang berhubungan dengan hal itu ya. Coba saya cari dulu kisahnya. Oke. Rasul Paulus digigit ular. Itu di mana? Kisah Para Rasul 28 ya. Kisah Para Rasul 28. Coba kita baca. Oke. Saya akan share. Oke. Nah, ini dia ya. Kisah Para Rasul 28 ya. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, di Paulus di Malta, itulah di Malta. Ini adalah sebuah kepulauan kecil ya. Jadi kalau kita baca mulai dari ayat 1 ya. Setelah kami tiba selamat di pantai. Jadi kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas ya. Jadi Lukas menceritakan perjalanan mereka, perjalanan dia bersama Paulus ya. Jadi setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Nah, itu yang saya bilang tadi, Pulau Malta ya. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami, menyalakan api besar dan mengajak kami ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Ya. Ini ada ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Nah, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangannya, Paulus
ya, tangan Paulus, mereka berkata kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, ya. Jadi mereka mengatakan ini, ya, karena ular itu menggigit Paulus, maka orang-orang di desa itu mengatakan, nah ini pasti pembunuh ini, ya. Ini orang jahat ini. Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi orang-orang di Pulau Malta itu masih percaya kepada dewa-dewa, ya. Nah, jadi sebelum mereka sampai ke Malta ini kan di laut mereka mengalami ombak besar, ya. Sehingga mereka terdampar di Pulau Malta ini, ya. Jadi makanya orang-orang di desa Malta ini mereka mengatakan ini orang, ya, ini orang pasti orang jahat ini, ya. Kenapa setelah bermasalah dia di laut sampai di darat pun digigit ular dia? Ini pasti orang jahat ini, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu, ya. Namun mereka menyangka, nah siapa mereka ini adalah orang-orang desa itu, ya, orang-orang desa Malta itu menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Jadi mungkin, ya, ini kalau kita amati ini sepertinya orang-orang Malta ini sudah punya pengalaman sebelumnya kalau digigit oleh ular beludak itu, ya. Jadi makanya mereka berpikir, nah, sebentar lagi juga ini tangannya pastilah bengkak, ya. Kalau enggak dia bisa mati nih, ya, bisa mati rebah seketika itu. Tetapi ya mereka masih terbengong-bengong kan. Mereka menanti-nantikan Rasul Paulus ini kena racun ular, ya. Tapi sesudah lama menanti-nanti, bayangkan lah orang ini kayak udah menunggu, ya, kapan ini tumbang ini Paulus ini, kapan tumbang Paulus katanya. Ya, tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, bayangkan, ya. Oleh peristiwa itu justru orang-orang Malta itu melihat, wah, jangan-jangan Paulus ini adalah seorang dewa, ya. Nah, dan Bapak Ibu bisa membaca selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa lihat memang kita tidak bisa menutup mata, ya. Ada beberapa tafsiran juga, ya. Ada beberapa penjelasan beberapa orang-orang skeptis lah, ya. Saya menyebutnya begitu, ya. Beberapa orang-orang yang skeptis dengan cerita ini, mereka mengatakan, oh, ular yang ada di Pulau Malta itu bukanlah ular berbisa katanya, ya. Nah, itu adalah salah satu pembelaan mereka. Dan kemudian ada, kalau nggak salah ada satu penelitian, ya, ahli apa itu namanya itu, ya. Itu ahli yang meneliti tentang binatang di suatu pulau itu, saya lupa itu istilahnya itu, ya. Jadi dia melakukan penelitian tentang binatang apa saja yang ada di Pulau Malta itu, ya, dan dia mengatakan bahwa di Pulau Malta itu tidak ada ular yang berbisa, ya, semuanya ular yang tidak berbisa. Jadi maka banyak orang mengatakan, ya, makanya Rasul Paulus tidak apa-apa karena memang ularnya tidak berbisa. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita lihat perilaku orang Malta itu ketika mereka melihat peristiwa itu, mereka menanti-nanti Rasul Paulus ini mati rebah atau setidaknya tangannya bengkak, ya. Itu artinya besar kemungkinan, ini kalau saya perhatikan, besar kemungkinan mereka sudah punya pengalaman sebelumnya dong, ya. Mereka sudah punya pengalaman sebelumnya bahwa kalau digigit ular beludak yang mereka lihat itu, orang bisa mati atau orang bisa bengkak, ya, bagian yang digigit itu. Nah, terlepas apakah ular yang menggigit Rasul Paulus ini tidak berbisa atau berbisa, ya, tetapi bukan itu yang penting, ya. Yang penting adalah pandangan orang, ya, pandangan orang bahwa ketika dimanapun Rasul Paulus itu ada, dia membawa dampak, itu salah satunya. Yang kedua, saya justru percaya bahwa memang ular yang menggigit Rasul Paulus ini adalah ular yang berbisa. Justru yang saya pertanyakan adalah identifikasi Pulau Malta yang saat ini ada. Nah, itu ada diskusi yang panjang. Apakah Pulau Malta yang saat ini itu adalah Pulau Malta yang disebutkan di dalam kisah para rasul ini? Nah, ini justru yang masih diskusi panjang. Saya berharap Bapak Ibu ada yang memiliki informasi lebih jauh tentang hal ini, ya. Nah,
Jadi saya merasa bahwa kisah tentang Rasul Paulus digigit ular inilah yang dicoba di copy paste lah ya, atau coba ditiru di dalam kisah hadis-hadis tentang Muhammad, yang mana si Abu Bakar itu digigit ular juga. Jadi mereka mencoba untuk mencari-cari lah ya kan, dihubungkan lah semua ya kan. Ya. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu aneh bagi saya ya. Artinya kenapa? Karena jangankan Muhammad ya, jangankan di dalam hadis ya. Karena hadis itu kan yang menuliskan oleh orang-orang para ulama setelah, atau para ulama yang menjadikan atau yang membangun Islam, kita bilanglah begitu ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran itu sendiri, misalnya penyebutan Al-Masih ya, Allah SWT merujuk Isa, atau dalam pandangan mereka itu adalah sebagai Yesus, itu mereka memanggilnya sebagai Al-Masih. Nah, penyebutan Al-Masih kepada seseorang itu adalah hasil copy paste-nya dari Rasul Paulus. Kenapa? Itu sebetulnya ide tentang penyebutan Isa Al-Masih kepada seseorang itu ya awalnya dari Rasul Paulus. Jadi bahkan Allah SWT itu melakukan copy paste terhadap Rasul Paulus ya, dengan penyebutan Al-Masih misalnya. Itu makanya saya bilang tadi, ketika ada kisah-kisah misalnya di dalam Alkitab ini diceritakan ulang di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis, tetapi semuanya udah berlainan ya. Mereka ganti-ganti tokohnya, mereka belok-belokkan kisahnya, suka mereka lah. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat ya. Contoh kedua dari penyembuhan datang dari hadis yang dinarasikan oleh Aisyah, istri kedua Muhammad. Ia berkata, Muhammad sering berdoa untuk kesembuhan istri-istrinya dan muslim yang sakit lainnya menyentuh dengan tangan kanannya selama ia berdoa. Namun Aisyah satu-satunya orang yang pernah memberikan laporan ini. Jika Muhammad sering berdoa untuk muslim yang sakit, maka pengikut lainnya harusnya melaporkannya juga. Tidak ada catatan lain yang disembuhkan setelah doa Muhammad. Nah, ini yang menarik ya. Sekalipun Muhammad tompang tangan mungkin dia mendoakan orang, tapi apakah ada yang disembuhkan? Nggak ada catatannya ya. Nggak ada. Ya, nggak ada catatannya. Nah, ini sebetulnya poin yang disampaikan di sini ya. Mau kalian minta Muhammad untuk mendoakan kalian ya, ditompang-tompang tangani kalian ya, ditunjang-tunjangi mungkin pakai kaki atau pakai tangan, terserah. Ya, tidak ada laporan bahwa doanya Muhammad itu mendatangkan kesembuhan. Menyedihkan gak itu? Sedih lah, ya kan? Kita berharap seorang nabi yang bisa membawa mukjizat, nggak ada ya. Nah, bahkan jika kita menemukan kisah penyembuhan di hadis, hal itu akan berlawanan langsung dengan pengajaran Quran yang mengatakan Muhammad tidak akan melakukan mukjizat. Jika sebuah hadis kontradiksi dengan Quran, hadis itu harus ditolak. Nah, ini juga tidak sepenuhnya benar ya. Karena ternyata ada hadis yang mengatakan kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka yang diikuti itu apa? Hadis katanya ya. Ini saya akan coba bukakan ya. Saya berharap muslim. Karena ini adalah justru pengetahuan umum ya. Bahwa jika sebuah hadis kontradiksi dengan Quran, hadis itu harus ditolak. Tapi ada hadis yang mengatakan, ya, coba saya bukakan dulu ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau hadis bertentangan, ini dibilang sini di hadis Darimi ya, dibilang telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abu Ishaq ya, Fazari dari Al-Auza'i dan bla 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 ya, berkata hadis adalah penjelasan. Nah, ini perhatikan ini. Hadis adalah penjelasan yang memutuskan dalil Al-Quran, dan Al-Quran bukan penjelas yang memutuskan dalil hadis. Oke. Nah, sekali lagi, hadis adalah penjelasan yang memutuskan dalil Al-Quran. Artinya apa ya? Ya, hadis lebih diutamakan dong. Gitu ya. Apa yang dikatakan hadis, ya itu dia ya, untuk memutuskan dalil Al-Quran. Nah, tetapi pengetahuan umum banyak muslim percaya bahwa Al-Quran yang berkontrasi dengan Quran ya, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis itu harus ditolak. Tunggu dulu ya. Ini ada dari Katem ya.
Katem mengatakan bahwa kisah burung gagak menggali liang kubur dalam Quran juga copy paste dari burung gagak dalam Alkitab, di mana ada burung gagak di situ ada bangkai. Kisah burung gagak yang copy paste dalam versi yang lain. Ya itulah. Nah, kemudian burung gagak ini sebetulnya justru lebih banyak diceritakan di dalam, kalau nggak salah di dalam Talmud ya, kalau nggak salah ya. Ya, dalam Talmud kalau nggak salah. Itu Pak Deki itu sudah membahasnya ya, mengenai hal ini ya, mengenai Habel ya, bagaimana Kain itu diajari oleh gagak untuk mengubur saudaranya yang telah meninggal ya. Itu justru berkembang di Talmud kalau nggak salah ya. Ya, intinya begitu ya. Memang setelah sampai di dalam dunia Islam, semua kisah-kisah ini jadi punya kisah tersendiri, jadi unik jadinya ya, lain dari yang lain. Makanya memang kalau kita lihat, itu makanya selalu saya bilang, memang ajaran Islam ini lain dari yang lain ya, lain dari yang lain. Dia ngaku-ngaku sebagai agama yang meneruskan agama yang dibawa oleh Ibrahim ya, itu yang selalu mereka klaim ya. Tapi kalau ditelusuri jauh, gak nyambung lah ya. Gak nyambung ya. Coba kita lanjut ya. Laporan Aisyah ini biasanya tidak dikhotbahkan karena penyembuhan bukanlah subjek yang sering didiskusikan imam. Bukanlah sebuah bagian besar dalam Islam. Bukan yang menyampaikan contoh Allah melakukan kesembuhan. Sejarah Islam menunjukkan beberapa contoh saat kesembuhan diperlukan dan itu tidak terjadi ya. Jadi nggak ada kisah-kisah semacam itu ya. Saat Muslim pertama kali datang ke Madinah, banyak di antara mereka menjadi sakit. Nah ini dia. Sakit dan bukan hanya sakit ya, mengigau ya karena demam tinggi ya. Muhammad tidak terkena sakit, tidak ada catatan dia berdoa bagi yang sakit, tapi saat ia melihat beberapa muslim berdoa dengan cara duduk, ia berkata pada mereka, ketahuilah, berdoa dengan cara yang duduk hanya mendapat setengah pahala dari doa yang berdiri. Sejarawan, ini kan pernah saya bahas ini ya. Jadi ini kan Muhammad ini ya, ini kan orang sedang sakit nih ya. Jadi orang sakit itu kan hanya bisa duduk. Dia berdoa, bisa duduk aja lah. Tapi datang si Muhammad, ya mungkin dia masih sehat, dia bilang, ya kamu kalau mau berdoa, berdiri dong. Kalau kamu cuma bisa berdoa sambil duduk, nanti pahalamu cuma setengah katanya. Udah tahu orang sakit. Ya kan? Disuruhnya berdiri. Gimana sih orang ini? Ya. Nah, terus dibilang sini, sejarawan mencatat ada suatu masa di mana para muslim bergumul dan dalam kesakitan pada kaki mereka, berjuang untuk berdoa dengan berdiri walaupun dalam kesakitan dan kelemahan mereka karena mencari suatu pahala. Nah bayangkan, ini gara-gara Muhammad ya. Gara-gara Muhammad begitu ya. Nah terus apa lagi ya, Muhammad hanya memiliki 2 orang anak laki-laki, namanya itu Al-Qasim dan Ibrahim ya. Ini di sini saya melihat ada muslim namanya Marik Al-Gibran ya. Marik Al-Gibran itu saya nggak tahu, dari tadi dia di pesannya itu terus dihapus oleh Nightbot ya. Entah kenapa dia panas ya. Padahal kita membahas berdasarkan, kita bahkan hanya membacakan ya. Lalu dia bilang macam-macam. Marik Al-Gibran, saya sudah bagikan link. Kalau memang kamu merasa bahwa ini semua fitnah, kamu merasa bahwa ini tidak benar, silahkan nanti bergabung diskusi ya. Saya bukan seperti Kainama yang tidak memberikan kebebasan setiap kepada muslim untuk diskusi. Bukan seperti itu. Silahkan kamu nanti bantah ya. Misalnya begini, oh tidak, Muhammad itu bisa melakukan mukjizat kesembuhan. Nah, gitu dong ya. Saya berharap muslim ngomongnya begitu nanti. Kalau kita diskusi, saya berharap muslim ngomong, oh begini ya, daftar orang-orang yang disembuhkan oleh Muhammad. Nah, gitu dong ya. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut ya. Muhammad hanya memiliki 2 orang anak laki-laki, namanya Al-Qasim, dan keduanya meninggal saat masih anak-anak. Hadis mencatat kisah kematian Ibrahim. Kami pergi dengan Rasul Allah ke Abu Saif, pandai besi, dan dia adalah suami pengasuh dari Ibrahim, putra Nabi katanya. Rasul Allah mengambil Ibrahim dan mencium dia dan mengendus dia, dan kemudian dia memasukkan Abu Saif ke rumah, dan pada waktu itu Ibrahim menghembuskan nafas terakhir.
Dan mata Rasulullah mulai mensusurkan air mata. Abdul Rahman bin Auf berkata, "Oh Rasulullah, bahkan Anda menangis?" Beliau berkata, "Wahai Ibnu Auf, ini adalah rahmat." Hah? Kemudian dia menangis lagi dan berkata, "Mata bercucuran air mata dan hati berduka, dan kami tidak akan berkata kecuali apa yang menyenangkan Tuhan kami. Hai Ibrahim, sesungguhnya kami berduka telah terpisah denganmu." Ya. Jadi bahkan anaknya sendiri pun, ya, anaknya sendiri pun ketika dia berdoa pun, ya nggak mujizat nggak ada juga, mujizat nggak terjadi juga, ya, nggak ada, ya, nangis pun dia nggak juga, ya. Jika Muhammad dapat berdoa untuk kesembuhan, saya percaya ia akan melakukannya untuk menyembuhkan anaknya. Udah pastilah, udah pasti harusnya gitu, ya. Tapi ya itu seperti yang kita bilang, memang Muhammad tidak punya kuasa apa-apa, dia juga tidak punya, doanya juga tidak memiliki otoritas, tidak punya dampak, ya. Ya, bahkan dia mendoakan pengikutnya nggak mempan, ya. Dia mendoakan anaknya juga nggak mempan juga, ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya cukup sederhana. Berdoa bagi kesembuhan bukanlah bagian penting dari kehidupan Muhammad. Adalah mungkin ia tidak pernah berdoa bagi kesembuhan. Ya, bisa juga, ya. Oke, saya mau lihat dulu komentar dari si Arius, ya. Ini ada komentar dari si Arius. Dia bilang 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa apa ini? Coba. Apa ini? Apa maksudnya? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Coba Anda lihat lukisan gambar Yesus. Bukankah Yesus berambut panjang? Dari mana kamu tahu bahwa Yesus berambut panjang? Saya nggak tahu. Itu kan lukisan. Orang bebas aja melukis. Mau dikasihnya panjang, mau dikasihnya pendek. Suka-suka yang lukis lah. Suka-suka yang lukis. Coba pertanyaan saya justru sederhana. Bisa nggak kamu gambarkan Muhammad? Saya menantang Arius. Bisa nggak kau gambarkan Muhammad? Ya. Kenapa kamu tidak bisa menggambarkan Muhammad? Karena kemungkinan besar Muhammad nggak ada. Itu adalah sesuatu pil pahit yang kamu harus telan. Kenapa banyak orang berani melukiskan tentang Yesus? Terlepas apakah lukisannya mau rambut gondrong, mau rambut pendek, terserah. Ya? Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Yesus ini adalah sosok historis, sosok yang pernah ada. Coba kamu menggambarkan Muhammad, berani nggak kamu? Kenapa kamu nggak berani menggambarkan Muhammad? Karena nggak pernah ada. Itu menurut para sejarawan, mereka mengatakan Muhammad ini nggak pernah ada. Itu cuma bayang-bayang aja. Itu cuma diciptakan oleh para ulamamu. Nah, itu yang dikatakan oleh para ilmuwan. Itu yang dikatakan oleh para sejarawan. Coba aja baca buku-buku mereka itu. Misalnya kamu baca bukunya ini, Patricia Kron lah misalnya. Coba kamu baca itu. Oh, itu dia. Ya. Nah, kamu mau melukiskannya pakai rambut pendek, rambut panjang, nggak ada yang melarangmu, silahkan, ya. Silahkan. Oke? Mari kita lihat tentang Yesus, ya. Apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus terkait dengan kesembuhan ini, ya. Terkait dengan kesembuhan ini, ya. Ini perhatikan daftar peristiwa bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Ya. Jika Anda membaca salah satu Injil, perhatikan, ya. Jika Anda membaca salah satu Injil, Anda akan sadar bahwa catatan penyembuhan badania menjadi bagian penting dari jalan cerita, ya. Contoh kesembuhan termasuk anak pegawai istana yang sedang sekarat, demam ibu mertua, ya. Ini anak pegawai istana yang sedang sekarat ini sembuh juga, coy, ya. Siapa yang disembuh? Demam ibu mertua Petrus sembuh, orang sakit kusta juga disembuhkan, ya. Orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit di kolam Bethesda sembuh, orang yang tangannya mati sebelah sembuh juga, hamba dari perwira Romawi yang sakit sembuh juga, membangkitkan anak seorang janda dari kematian. Muhammad berdoa untuk anaknya ndak bisa, tapi Yesus bisa
membangkitkan anak seorang janda dari kematian. Mantapnya. Membangkitkan putri dari kepala rumah ibadah dari kematian. Mantapnya. Perempuan yang mengalami pendarahan juga sembuh. Wah, luar biasa. Orang buta bisa melihat, ya. Orang tuli dan bisu dan tak bisa berjalan bisa berjalan, dia bisa mendengar dan kemudian bisa bicara. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus mantap, ha? Mantap, ha? Orang tuli ya, perempuan bungkuk dan dirasuki roh itu sembuh ya, perempuan bungkuknya kembali normal dan kemudian roh jahat keluar ya. Nah, kemudian orang menderita busung air, edema juga sembuh ya. Kemudian Yesus juga bahkan membangkitkan sahabatnya Lazarus dari kematian, keluar dari kubur. Ini setelah 4 hari coy, 4 hari dalam kuburan coy, bisa bangkit coy. Ngeri nggak itu? Ngeri lah. Ngeri, ya kan? Luar biasa Tuhan Yesus ini. Ya, penyembuhan telinga dari hamba imam besar ya, setelah Petrus memotongnya dengan pedang. Bayangkan coy, udah putus telinganya ya. Tuhan Yesus ambil telinganya, disambungkannya kembali. Dokter siapa yang dokter? Siapa yang coba dulu tunjukkan. Dokter siapa yang bisa melakukan ini di dunia ini? Dia ambil daun telinga, langsung dicucukkan, langsung sembuh, langsung jadi. Gak ada itu. Nah, dokter biasanya melakukan operasi dulu ya, disambung-sambung, dijahit dulu ya, baru jadi ya. Tapi kalau Tuhan Yesus no, ya diambilnya daun telinga itu, cocokkan masuk jadi ya. Yang menarik adalah di sini misalnya ya, dikatakan bahwa Yesus juga bahkan mengusir roh jahat ya. Ya. Misalnya berkenaan dengan penyembuhan, kita dapat melihat terdapat perbandingan yang ironis antara Yesus dan Muhammad. Misalnya Muhammad tidak bisa membantu pengikutnya yang mengalami demam. Injil secara khusus menyebutkan bahwa Yesus menyembuhkan demam 2 orang. Ya, salah satunya misalnya ibu mertua Petrus ya, dan putra pegawai istana. Wah, itu penyakit ya, penyakit tunduk pada perintah Tuhan Yesus coy. Itu dia, mantap ya. Mantap lah ya. Makanya percaya pada Tuhan Yesus ya. Percayalah pada Tuhan Yesus, kamu akan pasti selamat. Percaya pada Tuhan Yesus, maka iblis akan lari daripadamu ya. Percaya dan lakukan yang baik ya. Iblis akan lari daripadamu. Oke? Nah, Muhammad tidak dapat membangkitkan 2 anaknya dari kematian. No. Tapi Yesus membangkitkan 2 orang anak, putri gubernur dan anak dari seorang janda ya. Yesus juga menyembuhkan seorang laki-laki dari Kapernaum yang akan mati hanya dengan berkata kepada ayah dari si anak, anakmu sudah hidup ya. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 50. Wow. Ya. Wow. Memang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berkuasa. Mantap kali memang, Bah. Kalau kita lihat memang ya. Memang kalau kita ingat ini memang ini kita butuhkan ya. Kita butuh sosok yang bisa membawa kesembuhan bagi kita. Betapa banyaknya orang ini yang mengalami kesembuhan ya ketika Yesus ada di dunia. Tapi ketika Muhammad ada di dunia, ini katakanlah Muhammad itu ada ya, tapi ketika Muhammad ada di dunia, apakah orang-orang di sekelilingnya mendapat kesembuhan? No lah. Coba aja kritik Muhammad. Kalau enggak, lepas kepala lu. Besok pagi udah lepas kepalamu kalau kamu berani kritik Muhammad. Ya kan? Nah, si Arius, saya sudah tanggapi tadi apamu ya, komentarmu. Kalau kamu nyepam, saya akan blok kamu ya. Jangan nyepam. Kita sudah dapat apamu, pesanmu, dan pesanmu sudah kita tanggapi ya. Jangan begitu ya. Kalau mengenai 1 Korintus itu adalah ya intinya Rasul Paulus mengingatkan orang-orang jemaat di Korintus pada saat itu ya. Karena terkait dengan perilaku hidup mereka. Jadi silakan lihat konteksnya. Ini Alkitab ini ya, misalnya di suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus itu punya latar belakang ya, punya konteksnya sendiri ya. Tidak seperti Al-Qur'an datang ke ujung-ujung, entah apa artinya, kita nggak tahu. Nanti 200 tahun ke depan barulah ada tafsir Al-Qur'an. Tapi Muslim percaya. Tapi suka-sukamu lah. Suka-sukamu ya kan? Kita lanjut atau gimana ini? Nah, ini sudah 1 jam ya. 1 jam. Ya, saya pikir
untuk masalah ini ya. Ini yang menarik ini yang menarik. Ini satu lagi kita lanjut ya. Dan setelah itu nanti kita akan diskusi. Saya mengundang Bapak Ibu nanti untuk diskusi. Saya sudah bagikan link dan silakan nanti naik ya. Termasuk kepada Muslim, silakan juga berdiskusi ya. Seperti yang saya bilang tadi, tunjukkan ya daftar orang yang sembuh oleh karena Muhammad, kan mantap, ya kan? Nah, kalau ini kan mantap ini, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak kali orang coy, dan di depan mata orang banyak ini, bukan sembunyi-sembunyi ini coy. Ya Tuhan Yesus bukan melakukannya sembunyi-sembunyi, ini enggak, ini depan banyak orang ini, atau setidaknya di depan mata beberapa orang lah minimal ya. Mantap ini ya. Nah ini yang menarik, di bagian ini yang menarik, tujuan penyembuhan dan penyebab penyakit. Nah ini yang saya bilang tadi, ini yang menarik ya. Apa pandangan Muhammad tentang penyakit ini? Dari mana sebetulnya penyakit ini menurut Muhammad ya? Nah, saya tahu tidak ada pengajaran Muhammad tentang tujuan penyembuhan. Tetapi Muhammad mengajarkan tentang asal penyakit. Nah ini yang bilang tadi ya, tentang asal penyakit. Dari mana penyakit ini berasal sebetulnya ya? Mari kita lihat lagi ayat yang biasanya saya kutip bagi orang yang sakit. Jika Allah menimpakan sesuatu bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Yang ada di dalam surah 10 ayat 107 ya. Nah, selanjutnya apa? Muhammad mengajarkan bahwa penyakit datang dari Allah. Wah, itu dia coy. Ya, jadi yang mendatangkan penyakit Muslim itu siapa? Allah. Allah. Bukan Monik, bukan Ranto, bukan Yaumil Sisa, bukan Samuel Henu, bukan ya, bukan Ad-Dajjal, bukan ya. Tapi Allah. Jadi kalau kamu sakit Muslim, siapa yang membawa sakit samamu? Allah. Itu dia coy. Oke? Nah, jadi Muslim percaya bahwa selalu ada alasan jika seseorang menderita penyakit. Orang itu mungkin telah melakukan kesalahan atau dosa terhadap Allah. Jadi Allah memberikan ia penyakit untuk membersihkan ia dari kesalahannya. Muslim percaya bahwa dengan pemurnian ini orang akan mendapat posisi yang lebih baik untuk dapat berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah ini ya, ini yang ada di dalam pikiran Muslim ya. Nah, ayat ini juga mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat menghilangkan penyakit. Pengajaran ini membuat saya frustasi sebagai seorang Muslim, dan saya berpikir, jika Anda sedang sakit dan berdoa agar Allah menolong Anda, apa yang Anda harapkan? Jika Allah adalah satu yang mengirim penyakit, dapatkah Anda meyakinkan Dia untuk menariknya kembali? Ini ya, bisa nggak kamu yakinkan Allah untuk menarik penyakit yang telah Dia kirim? I'm not sure, brother. Ya, I'm not sure if he can do it or not. Ya. Tapi bagaimana kalau kita lihat di Yesus ya? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya. Dibilang di sini ya, Yesus mengatakan bahwa penyembuhan dan mukjizat adalah suatu tanda untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Ia benar-benar datang dari Allah. Nah, itu kenapa banyak orang mempertanyakan tentang mukjizat Muhammad. Muhammad, mana mukjizatmu? Muhammad bilang, saya tidak dikasih mukjizat, saya hanya dijadikan sebagai pengingat saja katanya. Ya, tapi ternyata tujuan mukjizat itu ada tujuannya untuk menegaskan bahwa ia berasal dari Tuhan. Ya, makanya kalau kita lihat Muslim kan, kenapa lah Muslim menganggap bahwa Lot itu adalah seorang nabi? Dari mana ceritanya? Apa yang telah dilakukan oleh Lot? Atau misalnya siapa lagi ya? Nabi siapa lagi yang mereka sering sebut yang enggak nyambung itu misalnya? Nabi Idris. Siapa Nabi Idris? Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Idris? Siapa lagi itu? Al-Khidir, siapa Al-Khidir? Al-Khidir yang kentutnya warna hijau ya kan? Badannya warna hijau, setiap tanah yang didudukinya jadi warna hijau ya kan? Kemudian si Khidir ini adalah salah satu guru dari Musa katanya begitu ya. Nah, dari mana itu? Dari mana semuanya itu? No. Nah, coba kita baca misalnya di dalam Matius 11 mulai dari ayat 2 sampai 5 dikatakan apa?
Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Bayangkan coy, ya. Orang dalam penjara mendengar pekerjaan Kristus. Tapi apakah pekerjaan dilakukan oleh Kristus ini misalnya mengawini bocil atau ini sweet sama istri menantu sendiri? Kan enggak ya. Tapi apa yang didengar oleh Yohanes dari penjara mengenai pekerjaan Kristus ya? Nah, dia mendengar tentang mukjizat-mukjizat itu. Mantap itu ya. Nah, ini dari ya dibilang Kidir ya, itu Hulk ya. Saya juga berpikir begitu ya. Karena itu nabi hijau ya, nabi hijau. Dan dia ini Al-Khidir ini ya, ini adalah gurunya Musa ya. Entah kapan lah ini si Khidir ketemu sama Musa. Jadi kalau ditanya sama Muslim, kapan Musa ketemu sama Khidir, kemudian kapan mereka berjalan bersama-sama sampai Musa itu berguru sama dia ya. Itu misalnya kalau nggak salah itu ada hubungannya dengan ikan ya, ikan yang ini ya, yang nggak mati-mati sekalipun di darat tapi nggak mati-mati coy ya. Saya lupa gimana kisah selengkapnya, tapi ya itu ya, Islam percaya bahwa Musa itu belajar sama Al-Khidir. Suka-suka lu lah ya kan, silakan ngarang sendiri ya kan. Entah kapan itu terjadi ya. Kita tahu bagaimana kisah Musa ya. Musa waktu dia kecil umur 22 tahun dihanyutkan di Sungai Nil, diangkat jadi anak putri Firaun, lalu kemudian dibesarkan di kerajaan Mesir. Setelah dia dewasa, lalu dia ini bertemu dengan kaumnya, lalu dia mencoba membela kaumnya, lalu kemudian terjadi perkelahian, lalu dia melarikan diri karena ketahuan, lalu dia menyingkirkan diri menggembalakan ternaknya Yitro, apalagi ya. Setelah itu lalu dia diutus oleh Tuhan, lalu Musa keluar dari Mesir ya. Kemudian sampai di perjalanan, kemudian Musa itu gak sampai ya, dia tidak berhasil mengantarkan orang Israel sampai ke tanah perjanjian, tapi Musa meninggal di tengah jalan. Pertanyaannya, kapan lah Musa ini ketemu Nabi Khidir? Kapan lah Musa ini ketemu sama Nabi Khidir sampai mereka menghabiskan banyak waktu untuk bicara-bicara? Tapi suka-suka lu lah Muslim ya kan, kamu pula percaya kisah itu ya. Suka-suka lu aja. Suka-suka lu aja lah ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Lalu ini Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi bukan hanya Yesus yang punya murid-murid ya, Yohanes juga punya murid-murid ya. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi perhatikan ya, bahwa orang Israel termasuk Yohanes itu menanti-nantikan seorang Mesias. Karena apa? Nabi-nabi telah menubuatkan tentang kedatangan seorang Mesias. Oke. Nah, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, Tuhan Yesus sebetulnya ngomong sama murid itu, bilang sama Yohanes, ini semua kejadian hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu sebetulnya mau disampaikan oleh Yesus ya, untuk disampaikan kepada kepada Yohanes Pembaptis ya. Nah, tapi tidak lama kemudian kan itu Yohanes dipenggal pula kepalanya coy ya. Ya, nanti kita ketemu di surga lah ya, bertemu dengan kakek ya, dengan kakek Yohanes lah ya kan. Kita akan tanya, waduh, gimana lah pada saat itu ya. Nah, kita bisa nanti bercerita-cerita ya, kita tanya gimana itu bisa terjadi. Kita hanya mendengarkan sepenggal kisahnya di sini, tapi saya juga pengen tahu gimana kisah hidupnya Yohanes pada saat itu ya. Itu akan menarik nanti itu. Kemudian demikian pula Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, maka datanglah orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, jadi
Pada intinya orang-orang Yahudi datang kepada dia, kamu Mesias yang dijanjikan itu. Lalu Yesus menjawab apa? Iya, katanya. Tapi kamu tidak percaya. Ya, kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi orang itu gak percaya. Lu mau bilang apa? Kalau orang gak percaya, sama seperti kita ngomong sama Muslim kan. Muslim, Yesus itu Tuhan. Ya, Muslim mengatakan, enggak lah, dia manusia yang kamu tuhankan, katanya. Berkali-kali kita bilang, ini Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Apa yang ada dalam pikiran Muslim? Oh enggak, itu Yesus adalah manusia yang kamu tuhankan, katanya. Kita mau bilang apa? Ya, tapi ya sudah, ya, tugas kita yang penting kita kerjakan. Ya, tugas kita kerjakan, mengabarkan kabar baik. Kabar baiknya apa? Bahwa Yesus telah menebus kita, telah mati, telah disalibkan, mati, kuburkan, dan telah bangkit. Dan Yesus mengatakan bahwa dia kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, nanti dia datang yang kedua kali untuk membawa kita ke sana. Kita mau kasih tahu sama Muslim, kamu itu loh pesan Tuhan Yesus, ya, ketika dia ini sesaat sebelum dia kembali ke surga, dia ngomong begitu. Kamu percaya atau enggak nih? Kamu mau ikut enggak nih? Muslim bilang, oh no, kami tetap percaya kepada nabi yang mengawini anak kecil, katanya. Ya sudah, penting kerjaan saya beres, ya. Itu yang saya kerjakan, kerjaan saya. Kerjaan saya apa? Menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran tentang Yesus yang sebenarnya, menyampaikan tentang kabar baik bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Dia menyediakan kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita selamat. Kamu percaya nggak percaya? Nggak peduli saya lah. Ya, saya berusaha untuk menyampaikannya. Tapi kalau kamu bebal juga, kamu keras kepala, ya sudah. Kalau kamu lebih memilih dan lebih bangga untuk mengikuti Muhammad yang meniduri budaknya di atas ranjang istrinya, silakan dong. Ya, suka-suka lu. Kalau kamu memang itu yang kamu mau, ya silakan. Mungkin juga kamu punya keinginan untuk melakukan hal yang sama, ya silakanlah. Mana tahu juga misalnya kan Muhammad memberikan contoh misalnya poligami banyak-banyak sampai 11 istri, ya kan? Ya silakan. Orang Kristen mah anteng-anteng aja, orang Kristen mah tenang aja dia. Yang penting orang Kristen melakukan tugas yang diberikan atau perintah amanat agung, ya. Amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadikanlah sebuah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Itu yang kita lakukan, itu yang mau saya lakukan. Dan saya senang melakukannya. Mantap kan? Mantap lah. Siapalah orang. Begini ya, saya mau kasih contoh sama Muslim begini. Mana lebih gampang untuk dijual? Sampo yang bisa menghilangkan ketombe, atau sampo yang meniru-niru pengen bisa menghilangkan ketombe? Coba, mana yang lebih gampang bisa dipercaya? Tentulah kamu akan membeli sampo yang bisa menghilangkan ketombe, bukan sampo yang sepertinya bisa menghilangkan ketombe. Yesus sudah menawarkan ke kita, dosamu itu loh, sudah saya bayar lunas loh. Ya, dosamu sudah saya bayar lunas. Tuhan Yesus ngomong begitu kira-kira loh, kalau dia ada saat ini di bumi ini, maksudnya dalam bentuknya waktu itu dia ngomong sama kita, dia pasti akan ngomong begini, dosamu itu sudah dibayarkan, kamu sudah dibeli. Ya, dibeli dengan harga yang mahal. Apa? Bayarannya apa? Darah yang suci, itu ya. Melalui darahnya lah kita ditebus. Kamu ditebus, dosamu ditebus. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita yang telah putus sejak Adam, ya, sejak Adam itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Muslim bilang, nggak mau saya, kamu hanya menuhankan manusia.
Aduh, lama-lama kalau kamu di depan saya, kutokok juga kepalamu ya kan? Kutokok kepalamu, ha? Kutokok juga kepalamu. Parah kali, nggak ngerti-ngerti juga, ha? Tapi kamu disuruh untuk cium batu hitam, mau kamu? Mana kamu ini? Hah? Gimana? Nah, bertobat kamu, ya, bertobat. Jangan begitu-gitu aja terus, bertobat kamu. Nah, terus apa lagi? Apa lagi yang harus dilakukan? Ya? Injil juga mengatakan bahwa Yesus termotivasi dan berbelas kasih untuk menyembuhkan orang yang menderita. Nah, ini mantap dia coy ya. Ini mantap ya. Tapi kalau kita lihat misalnya apa yang ditulis oleh Al-Qurtubi, bagaimana Al-Qurtubi menggambarkan Muhammad? Al-Qurtubi mengatakan begini ya, sekalipun kamu sedang lapar, tapi kalau Muhammad mau ngambil makananmu, kamu wajib menyerahkannya katanya. Karena Muhammad lebih utama. Bayangkan coy, Nabi coy, sekalipun kamu lapar nih ya, mau haus, mau lapar, tapi kalau Muhammad mengambil makananmu, kau harus serahkan. Kamu bacalah di dalam tafsir Al-Qurtubi. Itu ada itu, saya nggak bohong ya. Nah kalau ada waktu saya bisa tunjukkan itu. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah baca itu kan. Udah baca itu. Udah baca ya. Nah selanjutnya apa ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka apa yang dilakukan? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Bayangkan ya, banyak orang melihatnya, lalu di depan mata orang banyak itu banyak orang sakit disembuhkan coy. Mantapnya Tuhan Yesus ini, Bah. Mantapnya Bu. Ini Tuhan Yesus ini ya, bukan malah mencari-cari perempuan untuknya. Tidak ada perintah Yesus mengatakan menerima perempuan mukmin ya, yang menyerahkan dirinya. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus bilang begitu misalnya. Apa nggak berbondong-bondong orang ini Tuhan, orang ini bisa melakukan mukjizat, gimana ya? Muhammad aja yang nggak bisa melakukan mukjizat, orang berbondong-bondong datang sama dia ya kan? Kalau kamu nggak percaya, ini saya kasih tahu deh. Ini saya kasih tahu ya. Biar saya cari dulu ayatnya. Nanti kamu pikir saya bohong loh Muslim, benaran loh. Ya, ini saya kasih tahu deh. Di surat 33 deh. Surat 33. Nah, saya cari dulu surat 33. Kita baca mulai dari ayat 50. Ini dia coy. Ini dia coy. Coba silakan baca ini. Muslim. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Nah, kita berpikir kan kalau orang Kristen itu kan yang halal baginya itu kan cuma istrinya, bukan istri-istri ya kan? Nah ini bagi Nabi, bagi Muhammad, contoh apa yang dia contohkan? Istri-istri coy. Apakah itu cukup? Enggak ya. Siapa lagi? Hamba sahaya coy. Siapa yang bisa? Siapa lagi? Apakah cukup itu? Enggak. Siapa lagi ya? Ya, hamba sahaya yang dapat dari peperangan coy. Siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya Muhammad coy. Siapa lagi yang bisa digauli oleh Muhammad? Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya coy. Ini surah Al-Ahzab loh. Ini bukan tulisan saya ini terjemahan Al-Quran ini ya. Al-Ahzab nomor 50. Silakan baca sendiri deh. Ya. Siapa lagi yang boleh digauli oleh Muhammad coy? Kalau dia mau siapa? Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya coy. Siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara yang perempuan ibunya coy, yang turut hijrah bersama kamu. Siapa lagi? Hayo. Perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Ngeri. Ini berapa? Kayaknya nggak tahu lagi lah, mungkin lebih sekampung kurasa perempuan yang pokoknya kalau Muhammad mau boleh aja dia ya wiwi dengan perempuan ini ya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya itu ya. Ini dibilang Pak Ranto ya, tantenya Muhammad bisa di wiwi-nya juga, parah katanya. Ini Nabi suri tauladan Pak Ranto, jangan protes dong, ya.
Nah, nanti Muslim bilang kan, oh baca ayat selanjutnya dong atau ayat sebelumnya. Oke, kita baca dulu ayat selanjutnya, ayat 51 ya. Ayat 51 ngomongnya apa? Ayo, ayo, ayo ya. Nah, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki. Kalau kamu nggak mau ya boleh kamu tolak. Itulah kira-kira kan. Nah, kalau yang kamu kehendaki antara mereka, dikasihlah dalam kurung kan istri-istrimu ya kan. Wah, ngeri penerjemah ini, dikasih dalam kurung coy ya. Dan dibilang apa? Boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Mantap, 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 mantap ya kan. Siapa lagi? Siapa lagi? Dan siapa-siapa yang kamu ingini, ini dia coy. Siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan siapa? Dari perempuan-perempuan yang kamu cerai, coy. Mantapnya. Macam apa itu? Kayak macam film Ipin Upin itu ya. Mantapnya. Mantapnya. Ini apa yang diizinkan bisa untuk wiwi dengan Muhammad. Ya. Maka tidak ada dosa bagimu coy. Nggak ada dosa bagi Muhammad. Ini semua kalau Muhammad mau nggak ada dosa baginya. Bayangkan coy. Ya. Tapi kalau orang mukmin yang melakukannya, berdosa nggak mereka? Berdosa. Ini hanya kekhususan bagi Nabi coy. Ya. Tapi katanya ini ya, katanya ya. Ini Nabi suri tauladan coy. Nabi suri tauladan coy. Katanya manusia sempurna ini coy. Ngeri ini. Ya. Nah, dibilangnya yang demikian itu, yang demikian itu adalah lebih dekat dengan ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka, ya kan? Bahkan kalau kita baca ya di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa Muhammad boleh kawin tanpa memberikan mahar katanya coy. Ngeri. Dan bahkan tanpa wali. Ngeri itu coy. Ngeri itu. Nah, apa berhenti di situ saja? Oh enggak, belum selesai coy. Masih ada lagi. Ini 52. Ya, 52. 52 apa? Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Nah, setelah semua halal bagi dia, siapa lagi lah perempuan yang tersisa dari perempuan ini kalau sudah dibilang perempuan mukmin, artinya perempuan-perempuan muslim yang menyerahkan dirinya. Lalu dibilang di sini 52, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Siapa lagi yang tinggal? Perempuan siapa lagi yang tinggal di kampung itu? Hampir semua diambil. Hampir semua ini diambil. Syukurnya ini ya diambil memang orang perempuan-perempuan mukmin itu kan. Ngeri ini coy. Ya, ngeri ini ya. Oke, kita kembali ke topik tadi ya. Jadi muslim jangan panas hati sama saya. Ini ayat Al-Quran mengatakan demikian. Ya, menggambarkan nabimu ya. Kehebatan nabimu gitu ya. Bukan mukjizat ya. Nggak ada mukjizat kesembuhan di sana ya. Ya, mungkin kesembuhan untuk inilah. Melampiaskan hawa nafsu mungkin, nggak tahu juga saya, ya kan? Ya, sekarang si Hahihi mengatakan begini ya. Teruskan mengejek Nabi kami, adakah Yesus mengajarkan untuk mencela agama lain? Waduh, dari mana saya mengejeknya ya? Kapan saya mengejek nabimu? Kapan? Ini ayat Al-Quranmu mengatakan bahwa dibilang sini. Ini perhatikan ini ayat 50. Hai Nabi, ini Nabi. Nabi maksudnya di sini adalah Muhammad. Kamu pernah baca nggak ini? Kamu pernah baca nggak surat ini? Dari mana pula saya menjelek-jelekan? Gimana sih kamu ini? Memang ini tulisan gua? Bukan. Kamu baca lagi lah ya. Itu surah Al-Ahzab. Saya kasih lagi ayat lengkapnya. Mulai dari ayat 50 sampai 53. Baca itu. Ya. Apalah yang bisa dilakukan oleh Muhammad. Ya. Termasuk dengan perempuan. Ya. Saudari perempuan. Misalnya dari saudara laki-laki bapaknya. Saudara anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya. Itu oke saja bagi dia itu coy. Kalau dia mau coy. Mantap kali memang. Saya nggak tahu berapa orang yang mau jadi nabi juga lah kalau begini ya. Kalau begini,
Kalau begini keenakan jadi nabi, saya yakin di antara bapak ibu, terutama bapak-bapak yang di live chat, saya yakin banyak yang mau jadi nabi kalau kayak gini ya kan. Ini privilege-nya mantap coy. Siapa yang nggak mau jadi nabi kalau gini ya kan? Ngeri ini coy. Ngeri. Ngeri ini. Ya. Nah ini dibilang si hahihi ya. Dibilang. Jika tiada ilmu bagi penafsir tersebut, jangan mentafsirkan sesuka hatimu. Mana ada saya tafsir? Saya cuma baca. Kalau kamu mau baca tafsir, ada tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi juga saya sudah singgung tentang tafsirnya tafsirnya Al-Qurtubi. Saya nggak ada menafsir. Enggak. Ini kenapa sih? Lagian harusnya kamu bangga deh Muslim. Harusnya kamu bangga deh dengan apa yang terjadi ini. Aduh. Coba kita kembali dulu lah. Itu nggak penting itu. Masalah Muhammad itu nggak penting karena ya Muslim mencontoh hal semacam itu. Kita orang Kristen nggak mau mencontoh hal itu ya. Itu justru kekejian ya. Itu keji itu ya. Najis kamu najis lah. Kalau kamu menerima semua perempuan yang menyerahkan diri sama kamu najis lah. Kalau orang Kristen maunya hidup kudus lah. Ya. Maunya hidup kudus. Orang Kristen itu sukanya hidup kudus. Oke? Hidup kudus ya. Setia kepada pasangan muda, pasangan waktu muda ya. Ya, setia kalau satu istri sepanjang hidup ya, kecuali dipisahkan oleh maut dan perselingkuhan ya. Misalnya dia berzina ya, misalnya pasangan berzina, nah itu bisa ya. Kalau memang itu tidak bisa kamu terima ya, Tuhan Yesus mengizinkan hal itu. Jadi makanya pasangan-pasangan jangan berzina, oke? Jangan berzina dengan orang yang bukan pasanganmu. Ya. Nanti pasanganmu menceraikanmu dan itu adalah kecelakaan yang luar biasa ya. Kecelakaan itu. Oke? Ini ada dari Pak Elsa Berani. Iklan dulu coy. Lagu Aisyah dari Nabi ke-26. Bocilang din. Saya nggak ada ininya, saya nggak ada videonya. Tapi sama Pak Bombong kayaknya ada ya. Aku nggak ada ya. Aku nggak ada. Ya. Aduh, saya nggak ngerti lah kepada muslim-muslim ini. Kenapa lah dunia ini terbalik ya? Kenapa? Kasihan saya. Ketika kita membaca itu pun kamu bilang, itu kamu menjelek-jelekan Nabi kami katanya. Padahal saya jelek-jelekan Nabi dulu. Itu ayatnya tertulis demikian kok. Apa mau dijelaskan di situ? Apa mau dijelekkan di situ? Gak ada gunanya juga dijelekan. Apa mau dijelekan? Oke, mari kita lihat bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus ya. Belas kasih Yesus untuk orang yang berpenyakit selaras dengan pengajarannya tentang asal penyakit. Kita dapat melihat cara pandang Yesus melalui berbagai komentar yang berikan saat ia menyembuhkan orang ya. Dia berkata, penyakit dapat merupakan konsekuensi dari dosa ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk ya. Penyakit juga dapat terjadi tanpa adanya kesalahan ya. Kemudian penyakit juga dapat disebabkan oleh setan. Ini dia coy. Nah ini masalah setan ini menarik ini untuk dibahas lebih lanjut. Saya berharap Muslim datang dan membahas tentang hal ini ya. Penyakit dapat disebabkan oleh setan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Sekarang kita telah melihat penyembuhan fisik, mari kita melihat jenis penyembuhan rohani, mengusir setan. Dan kalau kita baca ini semua ya, mungkin minggu depan kita akan membahas bagaimana tentang masalah setan ini. Tapi saya akan kasih clue ya, bahwa Muhammad pernah itu disihir. Dia coy ya. Ya, jadi artinya apa? Ya, tentulah sihir itu dari setan. Kan gitu ya. Tentulah sihir itu adalah dari setan. Ya, kecuali kamu mau mengatakan bahwa sihir itu dari Allah SWT, ya saya nggak tahu lah. Saya nggak yakin kalau Muslim berani mengatakan bahwa sihir itu berasal dari Allah. Tapi pastilah dari setan, ya kan? Tapi menariknya adalah kalau kita baca hadis misalnya, Sahih Bukhari lah 5323 ya. Sekalipun sebetulnya hadis ini baru ditulis 200 tahun lebih ya setelah Muhammad meninggal. Tapi ya inilah kisah yang ada di dalam Sahih Bukhari ya. Nah, saya sendiri sebetulnya nggak percaya kisah ini. Tetapi ya ini yang kita punya. Mau bilang apa ya. Ini yang hanya inilah yang dimiliki oleh Muslim kan. Ya mereka punya Al-Quran, sirah dan hadis. Kemudian beberapa tafsir ya.
Ya, beberapa juga kitab-kitab yang lain lah ya. Nah, tetapi tentang Muhammad ya ini lebih banyak orang mempercayai misalnya beberapa hadis sahih lah misalnya, terutama misalnya beberapa hadis yang dari imam-imam terkenal itu kan, imam-imam besar lah kan, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah ya, dan yang ke-9 imam itulah ya, 9 imam itu ya. Nah, mari kita lihat ya. Telah menceritakan kepada kamu bla 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 ya. Dia berkata, menceritakan kepada kamu dari Urwah ya, keluarga Urwah dari Urwah. Kemudian dari Aisyah. Ini Aisyah ini yang bercerita ini, katanya begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah si Bukhari sudah mengkonfirmasi kisah ini kepada Aisyah? Kan enggak ya. Tapi itu makanya saya bilang, ini semua gak bisa dipercaya. Ini katanya-katanya kan. Dari mana kamu tahu bahwa itu memang sudah dikatakannya? Gak ada yang tahu. Ya, memang gak ada yang tahu ya. Tapi ya cuma ini yang mereka punya, mau bilang apa ya, kamu mau nuntut apa lebih dari sini, nggak bisa mereka disediakan ya. Literatur orang muslim itu ya sangat sedikit ya, mereka nggak punya apa-apa ya. Dibilang sini apa yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah pernah disihir dia coy, kena sihir dia coy. Ngeri nih coy, disihir, nabinya disihir coy. Gimana ini muslim ini ada di sini si Amir Lion ya. Amir Lion kenapa lah Nabi lu bisa disihir coy? Hah? Disihir? Disihir? Kenapa bisa disihir dia? Rasulullah pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya. Nah, ini kan terjemahannya mantap ya kan? Ya, kalau ini dibaca sekilas kan dibilang kan mendatangi para istrinya. Nah, ngapain ya? Nah, sebetulnya hadis ini justru bisa diperjelas kalau misalnya kita baca yang versi bahasa Inggris. Dia sebetulnya membayangkan apa dan dia ngapain dengan istrinya. Nah, ini saya akan bantu muslim untuk membacanya. Begini, saya mau membacanya. Ya, ini dia misalnya. Saya perbesar deh. Mana? Apa yang dibayangkannya itu sebetulnya? Bilang di sini ya. Bilang di sini. The prophet continue for such and such period, imagining that he has slept dalam kurung, had sexual relations with his wife, and in fact he did not. Mantapnya. Jadi apa sebetulnya yang dibayang-bayangkan oleh Muhammad? Apa sebetulnya yang dibayang-bayangkan oleh Muhammad di dalam hadis ini? Dia bayang-bayangkan dia sedang wi-wi dengan istrinya. Apa? Dia sedang wi-wi dengan istrinya. Padahal enggak. Kenapa? Dia sedang kena sihir. Ya, rupanya dia sedang kena sihir. Ya. Nah, ya. Nah, dari mana kita tahu ini dibilang sini ya? Muhammad sendiri yang menceritakan setelah itu ya. Padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Nah, ini sihir yang paling berat ini coy. Ya, ketika sihir membayangkan ya wi dengan istri, itu sihir yang paling berat ini coy, kata si Sufyan ya. Ya, kata Sufyan itu sihir yang paling berat tuh. Oke. Nah, memang itu ya dibilang pencari cari ya dibilang ya. Dikit-dikit wi dikit wi ya. Ya, memangnya rupanya apa lagi? Memang apa rupanya kegiatan yang lain selain itu? Ya, memang apa-apa ya. Kena sihir aja wi ya kan? Ya, enggak sadar aja yang dipikirkan wi. Coba bayangkan enggak itu? Gimana? Gimana? Nah, ngeri coy. Nah, ini si Amir Lion ya mencoba membandingkan, dibilang Yesus aja pernah dicobai iblis. Orang Kristen juga udah tahu. Tapi apakah Yesus bisa dikuasai oleh iblis? Enggak. Yesus justru pada saat itu Yesus mengatakan, iblis, kamu harus menyembah Tuhan, katanya. Kau harus menyembah Tuhanmu, bilang ya. Nah, apa sebetulnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu? Harusnya iblis kau nyembah gua, jangan kau coba-cobai saya. Jangan kamu pikir setelah jadi manusia ini lalu saya kehilangan keilahian saya gitu loh.
kayak gitu. Ya. Makanya dia buat sadar itu iblis. Iblis sadar kau harusnya menyembah gua. Jangan gara-gara saya sudah menjelma jadi manusia lalu kamu pikir ini saya bukan ilahi. Ya, jadi sekalipun Yesus dicobai iblis tapi iblis tidak menguasainya. Yesus tidak kena sihir dia, coy. Yesus tidak kena sihir, oke? Justru Yesus kalau kita baca di dalam kisah-kisah kan sudah kita baca tadi mukjizatnya. Yesus mengusir setan, coy. Ya, setan itu lari terbirit-birit kalau mendengar nama Tuhan Yesus sampai sekarang. Bukan hanya pada masa Tuhan Yesus di abad pertama. Sampai sekarang. Ketika setan, orang-orang yang kerasukan setan mendengarkan nama Tuhan Yesus, terbirit-birit dia, coy. Terbirit-birit. Saya masih teringat. Ini kesaksian saya ini, ya. Ya, karena kita sambil menunggu lah Muslim untuk bergabung ya, dan juga Bapak Ibu yang mau bergabung silakan ya. Saya kesaksian sedikit lah ya. Dulu saya menerima Yesus itu tahun 2005 ya, tahun 2005. Tapi sekalipun saya sebetulnya dari lahir di keluarga Kristen ya, tapi saya baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu justru pada tahun 2005. Nah, saya baru di situ mulai belajar firman Tuhan, baca Alkitab, lalu mencoba untuk mempelajarinya ya. Nah, pada saat itu ada namanya kami ada istilahnya itu doa pelepasan lah ya. Nah, secara teologis memang itu yang dipertanyakan ya. Tetapi pada saat itu begini ya. Jadi ada orang-orang ya, karena kawan-kawan kami ini juga mereka suka bawa jimat-jimat. Nah, itu dia, coy. Mereka suka bawa jimat-jimat ya. Nah, jadi kawan-kawan kami ini mereka suka bawa jimat-jimat. Jadi ketika kami ajak mereka berdoa, nah mereka tidak bisa berdoa dengan tenang. Justru mereka kayak macam kesurupan gitu mereka, coy. Ya, dan bahkan pada saat itu ada satu orang kawan itu ketika ini misalnya kami memulai berdoa ya, mungkin 5 menit setelah kami mulai berdoa, lalu dia mulai aneh-aneh. Dan kata kawan saya, dia bisa jalan di dinding, coy. Pernah nggak kamu lihat film-film macam film-film vampir itu bisa jalan di dinding? Nah, itulah yang terjadi sama kawan saya, coy. Sampai dia naik di atap rumah, coy. Ngeri itu. Ngeri itu. Ya. Dan itulah yang terjadi ya pada masa itu. Jadi kami memang pada saat itu sering berdoa ya, dan jimat-jimat orang itu. Dan bukan hanya itu ya, ada pembimbing rohani kami ya. Di kemudian hari ya, kawan-kawan kami itu mereka mengakui ya, mereka bilang sebetulnya kami juga jimat-jimat yang kami punya bukan hanya sekedar jimat-jimat katanya, kami juga punya ilmu kekebalan dan ilmu untuk menyantet orang katanya kan. Dan mereka mencoba untuk menyantet pembina-pembina rohani kami gitu ya. Mereka lancarkan serangan mereka kepada pembina rohani kami. Tetapi mereka bilang ini kok nggak mempan-mempan ya katanya. Ya nggak mempan-mempan katanya. Setiap kali dibilang dalam nama Yesus kok nggak mempan-mempan ya. Jadi mereka putus asa dan bukan pembina rohani kami itu yang justru kena. Mereka justru yang jadinya berperilaku aneh setelah itu. Ya. Itu yang saya bilang tadi, ada yang sampai muntah-muntah darah, ada yang sampai jalan di dinding lah, ada yang naik itu ke atap rumah lah, macam-macam lah. Itu dulu kami, coy. Ya, jadi saya sudah mengalami hal semacam itu. Ya. Ya, itu saya sudah mengalami hal semacam itu. Jadi Muslim nama Yesus itu ya, makanya Yesus bilang kan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi nama Yesus itu, coy, bukan hanya berkuasa pada masa abad pertama, coy, untuk mengusir setan. Sampai hari ini juga nama Yesus, ketika iblis mendengarnya, ketika setan mendengarnya, lari terbirit-birit iblisnya, coy. Lari. Lari itu. Ya. Nah, makanya saya bilang ya, memang Tuhan kita ini luar biasa. Kalau yang lain itu mah niru-niru aja lah dia. Oke? Niru-niru mah bilang apa kita? Nah, itu dia. Oke, sampai di situ sebetulnya yang mau saya sampaikan malam ini. Saya melihat tidak ada yang mau naik ya, yang nggak ada yang mau bergabung untuk berdiskusi. Kalau tidak ada yang mau berdiskusi ya kita sudahi untuk topik kali ini.
kita akan teruskan lain kali dengan untuk menyambung topik hari ini ya, tentang masalah apa tadi? Tentang masalah mengusir setan ya. Ya, bagaimana Yesus mengusir setan, lalu bagaimana setan itu justru menguasai Muhammad ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Dan sekali lagi Muslim, saya bukan mengejek-ngejek nabimu, bukan. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan beberapa hadis kan. Itu saja sebetulnya ya. Oke. Nah, di sini sudah jam 12. Tengah malam, saya pikir untuk kali ini kita sudahi dulu sampai saat ini, sampai untuk kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Pak Wiwin juga baru datang kayaknya. Oke, Pak Wiwin. Ini dibilang Pak Wiwin. Sebentar, saya angkat dulu. Ini dibilang Pak Wiwin. Mungkin bisa ditampilkan video mengusir setan Ruqyah Fire ya. Lain kali aja lah Pak. Ya, jadi intinya bahwa nama Yesus itu masih berkuasa lah ya kepada Muslim yang tidak tahu mau taruh di mana hidupnya ya saat ini, malam ini ya. Kalau ini malam hari ya saya bilang malam lah ya. Tapi kalau ini mungkin kamu berada di belahan dunia berbeda, mungkin kamu di barat sana ya, berarti ini siang ya. Tapi untuk saat ini saya mau mengajak kamu, kalau kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau mengajak kamu untuk berdoa ya. Ya, bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni saya, selama ini saya menghina-hinamu, selama ini saya tidak mengenal Engkau, selama ini saya sepele, selama ini saya pikir Engkau itu cuma sekedar utusan, tapi ternyata Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat, yang sanggup mengusir setan, yang sanggup menyembuhkan banyak orang, yang sanggup membuat orang tuli bisa mendengar, yang sanggup membangkitkan orang mati. Karena perbuatan-perbuatan itu semua Tuhan, itu hanya Tuhan yang bisa melakukannya ya. Berdoa seperti itu, bilang sama Tuhan begitu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk mendengarkan materi malam ini ya. Bilang sama Tuhan bahwa ini bukanlah suatu kebetulan, tapi karena memang Tuhan menginginkan supaya kamu selamat ya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena apa? Ya, Tuhan Yesus telah menyelamatkan engkau dari segala dosamu. Oke? Dan bilang, Tuhan terima kasih, jadilah Tuhan atasku, jadilah penguasa atas hidupku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang gitu. Dan bukan hanya itu, minta Tuhan untuk melindungimu dan keluargamu seutuhnya. Ya, memang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak dijanjikan uang banyak ya, tidak dijanjikan hidup mulus-mulus ya. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa engkau akan hidup kekal, mendapatkan kehidupan yang kekal dan masuk surga. Bukan surga yang ada wik-wik ya, bukan apa-apa di dunia wik-wik, yang dibahas wik-wik, masuk surga juga wik-wik, ya itu udah kacau itu, ya. Kalau kamu masih percaya begitu ya betapa anehnya lah dirimu ya. Tuhan Yesus menginginkan kita ini hidup kudus, itu intinya ya. Dan karena Allah kita itu kudus, maka kita haruslah hidup kudus ya. Bagi yang sudah punya pasangan, jangan selingkuh. Kalau kamu selingkuh, bertobat dan akui kesalahanmu sama pasanganmu. Ya, bertobat. Ya. Bagi yang setia dengan pasangannya sampai sekarang, ya itu luar biasa. Teruskan terus. Biarlah kita menjadi teladan bagi orang lain. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di topik yang akan datang. Selamat malam semuanya. Salam.